Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mikroalga yang akan membahas chlorophyta. Di sini kami beranggotakan Astri Insani Putri, Aulia Ayu Kumala, Zaza Nurin Samsi, dan yang keempat ada Triana Nur Safitri. Saya sendiri sebagai Aulia Ayu Kumala yang akan membacakan slide kedua, yaitu pembahasan. Ada definisi, taksonomi, fisiologi, ciri-ciri, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan chlorophyta. Kemudian yang terakhir ada manfaat. Manfaat itu ada dua ya, positif dan negatif. Kemudian selanjutnya ada definisi. Chlorophyta disebut juga alga hijau. Ganggang hijau atau alga hijau merupakan kelompok tumbuhan berklorofil yang terdiri dari satu atau banyak sel. Di dalam alga terkandung bahan-bahan organik seperti polisakarida, hormon, vitamin, mineral, dan juga senyawa bioaktif. Taksonomi chlorophyta. Alga hijau termasuk dalam kingdom eukariot divisi chlorophyta. Divisi chlorophyta dibagi menjadi dua subkelas, yaitu Prasinophyta dan Tetraphytina. Divisi chlorophyta dibagi menjadi dua subkelas, yaitu Prasinophyta dan Tetraphytina. Subkelas Prasinophyta terdiri atas kelas Prasinophyceae, sedangkan subkelas Tetraphytina dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Trebeuxyophyceae, Chlorodendrophyceae, Chlorophyceae, Dasycladophyceae, dan Ulfophyceae. Selanjutnya ada divisi chlorophyta menurut Luning dibagi menjadi 11 ordo. Yang pertama ordo Chlorococales, yang kedua Prasiolales, yang ketiga Ulotricales, yang keempat Trentepoliales, yang kelima Ulvales famili Monostromaceae dan Ulfaceae, yang keenam Cladoporales famili Cladoporaceae Anadiomenaceae, yang ketujuh Acrosiponiales, yang kedelapan Caulerpales famili Caulerpaceae, Udotecae, Caulerpaceae, Derbesiaceae, Pilosiponiceae, yang ke-10 Siponocladales, yang ke-11 Dasycladales. Selanjutnya mengenai fisiologi chlorophyta. Yang pertama dilihat dari dinding sel. Dinding sel pada chlorophyta tersusun atas dua lapisan, yaitu lapisan dalam yang tersusun atas selulosa dan lapisan luar yang tersusun atas pektin. Yang kedua, fisiologi chlorophyta dilihat dari kloroplasnya. Amilum dari chlorophyce seperti pada tumbuhan tingkat tinggi, tersusun atas amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah rantai peptida yang tidak bercabang dan rantai yang bercabang seperti amilopektin. Umumnya amilum tersebut terbentuk dalam granula dengan badan protein dalam plastida yang disebut dengan pirenoid. Tetapi ada beberapa jenis yang tidak mempunyai pirenoid, seperti merupakan golongan chlorophyceae. Yang ketiga, fisiologi chlorophyta dilihat dari inti sel atau nukleus. Chlorophyceae mempunyai inti sel seperti pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu diselubungi oleh membran inti dan terdapat kromatin. Umumnya hanya terdapat satu inti tunggal. Tetapi untuk anggota jenis yang tergolong dalam klasasi Panoles memiliki inti lebih dari satu. Yang keempat adalah fisiologi chlorophyta dilihat dari reproduksinya. Chlorophyta bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual dapat dilakukan dengan cara pembelahan sel vegetatif, yaitu vegetative cell division, dan menggunakan spora yang disebut dengan akinet. Sedangkan untuk seksual dengan fertilasi gamet. Untuk selanjutnya mengenai ciri-ciri umum chlorophyta,
Yang pertama, bentuk talus atau strukturnya vegetatif. Yang kedua, mengandung klorofil A dan klorofil B, serta pigmen tambahan karoten atau kuning kemerahan dan xanthofil atau kuning. Ciri yang ketiga yaitu mempunyai inti sel. Ciri yang keempat, mempunyai dinding sel yang tersusun atas dua lapisan, di mana lapisan dalam yang mengandung selulosa dan lapisan luar yang tersusun atas pektin. Untuk ciri yang kelima yaitu hasil fotosintesis berupa amilum dan tersimpan dalam kloroplas. Untuk ciri selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif yaitu seksual dan aseksual. Untuk ciri yang selanjutnya, cadangan makanan berupa amilum tersusun oleh amilosa dan amilopektin. Dan ciri yang kedelapan yaitu sebagian anggota memiliki flagel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan alga hijau. Yang pertama yaitu suhu. Alga hijau akan tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Yang kedua yaitu cahaya. Beberapa filamen alga mulai tumbuh kurang dari 1 meter dengan penetrasi cahaya yang sampai ke dasar kolam. Yang ketiga yaitu pH. Pada pH kurang dari 4, sebagian besar tumbuhan air mati karena tidak dapat bertoleransi terhadap pH rendah. Yang keempat yaitu nutrien. Riley et al. Menyatakan bahwa laju populasi ganggang hijau di perairan dibatasi oleh konsentrasi fosfat, nitrogen, dan fosfor akan menyatu di dalam struktur sel alga dengan rasio N/3, yaitu 16:1. Selanjutnya yaitu manfaat kloropita. Yang pertama yaitu manfaat positif. 1. Digunakan sebagai bahan makanan karena mengandung sumber serat bagi manusia. 2. Dibudidayakan sebagai sumber pakan di tempat pembenihan ikan. 3. Pigmen klorofil sangat efektif dalam melakukan fotosintesis sehingga alga hijau merupakan produsen utama dalam ekosistem perairan. 4. Sebagai plankton, berperan penting dalam rantai makanan di perairan tawar. 5. Menghasilkan oksigen dan hasil fotosintesis yang diperlukan oleh hewan lain untuk bernafas. Yang kedua yaitu manfaat negatif. 1. Beberapa jenis yang dinding selnya berlendir jika blooming akan menjadi bau busuk. Yang kedua, beberapa jenis dari ordo Sigmodontales berupa filamen panjang dapat membelit benih ikan dan mematikan. Contohnya Spirogyra hydrodictus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.